Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arneta Firly dari kelas 10 fase E6, nomor absen 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas yang dimaksud pada bagian ini adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun asusila. Yang pertama yaitu pengertian zina. Kata zina berasal dari kata zana yazni yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah balik tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Zina hukumnya haram, bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32. Berikut saya akan membacakannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Kandungan Quran Surah Al-Isra ayat 32. Dari ini secara tegas memberi predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan yang merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan manusia. Karena bahayanya perbuatan zina, sebagai langkah pencegahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang perbuatan yang mendekati atau mengarah kepada zina. Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk. Yang kedua, ada kategori zina. Zina terbagi menjadi dua kategori, yaitu zina muhson dan zina ghairu muhson. Zina muhson yaitu pezina sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Hukuman terhadap zina muhson adalah dirajam atau dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. Zina ghairu muhson yaitu pezina masih lajang dan belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Yang ketiga, ada syarat terkena hukuman bagi pezina. Yang pertama, harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Karena kesaksian 4 orang wanita tidak cukup untuk dijadikan bukti sebagaimana 4 orang kesaksian laki-laki yang fasik. Yang kedua, kesaksian 4 orang laki-laki yang adil ini harus memenuhi syarat, yaitu setiap laki-laki tersebut harus melihat persis kejadiannya. Dan yang terakhir, hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina tersebut. Yang keempat, ada hukuman bagi orang yang menuduh zina atau qadzaf. Tuduhan perzinahan harus dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat, akurat, dan sah. Tidak boleh menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mendatangkan 4 orang saksi dan bukti yang kuat. Andaikan 1 dari keempat saksi menyatakan kesaksian yang berbeda dengan kesaksian 3 orang lainnya atau salah seorang di antaranya mencabut kesaksiannya, maka terhadap mereka semua dijatuhkan hukuman menuduh zina. Hukuman bagi penuduh zina terhadap perempuan baik-baik dengan didera sebanyak 80 kali deraan. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah An-Nur ayat 4. Yang kelima, ada dampak pergaulan bebas dan zina. Imam Sayuti dalam kitabnya Al-Jami Al-Kabir menuliskan bahwa perbuatan zina dapat mengakibatkan 6 dampak negatif bagi pelakunya. 3 dampak negatif menimpa pada saat di dunia dan 3 dampak negatif lagi ditimpa kelak di akhirat. Yang pertama, dampak di dunia. Menghilangkan wibawa, mengakibatkan kefakiran, dan mengurangi umur. Dampak di akhirat, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hisab yang amat jelek atau banyak dosa, dan siksaan di neraka. Dampak negatif zina yang lain yaitu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat, nasab menjadi tidak jelas, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya, dan anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Dan yang keenam,
Hadis tentang larangan mendekati zina. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah setan. Hadis riwayat Ahmad. Perilaku yang dapat diterapkan ada 5, yaitu pertama, menjaga pergaulan yang sehat. Pergaulan sehat antara laki-laki dan perempuan merupakan pergaulan yang terbebas dari nafsu dan dapat mengarah kepada hubungan di luar nikah. Yang kedua, menjaga aurat. Aurat merupakan bagian dari tubuh yang harus dilindungi dan ditutupi agar terjaga dari pandangan lawan jenis. Aurat perempuan adalah seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Aurat laki-laki adalah bagian tubuh antara pusar sampai dengan lutut. Yang ketiga, menjaga pandangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Hai Ali, janganlah kau ikuti pandangan pertama dengan pandangan selanjutnya, karena yang pertama dimaafkan, tapi selanjutnya tidak." Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, menjaga kehormatan. Organ paling pribadi manusia sering disebut atau diperhalus dengan kata kehormatan. Benteng paling akhir di harga diri dan kehormatan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, ada pada organ tubuh yang paling pribadi tersebut. Dan yang terakhir, meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. Bagi para pemuda dan remaja yang belum menikah, disarankan untuk memperbanyak aktivitas atau kegiatan yang positif. Hal ini dapat membuat mengalihkan perhatian dan pikiran yang tidak pantas. Cara lain yang dapat ditempuh untuk menahan nafsu bagi para pemuda dan remaja yang belum menikah adalah dengan berpuasa sunnah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.